Jumpa lagi dengan Otokoko. Kali ini saya akan sharing lagi teman-teman. Semoga sharing ini pun juga tidak membuat teman-teman bosan ataupun jenuh dengar cerita dan pengalaman yang saya alami kemarin. Ini mungkin bukan hanya untuk mobil stream aja, tapi ini bisa jadi gambaran untuk mobil secara umum. Kejadiannya itu bermula, ya sebenarnya kejadian sudah beberapa minggu yang lalu, namun baru sempat bikin video ya baru sekarang ini. Jadi kejadian perjalanan dari Cilacap ke Jogja itu terjadi, sebelumnya tuh ngisi radiator tuh sempat habis jok lagi sampai pada akhirnya sebelum saya balik dari Cilacap ke Jogja, malam minggunya itu muter-muter sama keluarga, tiba-tiba indikator temperatur itu naik. Kemudian mesin saya matiin, radiator tuh bunyi wush, jadi sampai kayak mengeluarkan asap di dalam sini. Sehingga waktu itu saya berhenti, ya pas kebetulan berhenti saya isi ulang air biasa. Enggak saya isi ulang. Jadi kebetulan pas dekat rumah, sehingga saya paksa sampai rumah. Itu ternyata memang indikasi dari awal upper tank yang di radiator itu sempat rembes. Tapi saya juga nggak terlalu memperhatikan karena kesibukan waktu juga, sok sibuk. Karena juga belum sempat juga untuk cek radiator, sehingga saya sering setiap PP Cilacap Jogja itu mesti ngisi paling minimal itu 1 liter untuk cadangan yang di tabung cadangan. Hingga suatu ketika akhirnya sempat sampai habis. Nah, paginya perjalanan mau ke Jogja sini itu saya isi full di radiator sama di cadangan. Saya beli coolant itu yang 5 liter, sehingga sini 3 liter, cadangan 1 liter itu habis. Sampai akhirnya cuma sisa 1 liter aja saya bawa dalam perjalanan. Setibanya di daerah Purworejo itu tiba-tiba temperatur naik lagi. Itu fan kedua-duanya nyala ya, normal, nggak ada masalah. Nah, setelah itu saya isi ulang dari orang sekitar, ngisi air, terpaksanya ngisi air biasa, habis cukup lumayan banyak, saya isi langsung ke radiatornya, jalan sekitar 10 kilo ngisi lagi. Nah, isi sama juga langsung ke radiatornya. Nah, sampai suatu ketika mungkin kalau ada yang teman-teman sekitar Magelang tahu namanya Tanjakan Margoyoso. Nah, Tanjakan Margoyoso itu tanjakan naik kira-kira ya 2-3 kilo tuh naik terus. Mungkin 2 kilo nggak nyampe 3 kilo. Itu naik terus. Sudah tahu sih memang dari bawah itu sebelum naik itu RPM sudah naik, temperatur sudah naik. Itu saya paksa saja karena takutnya nanti kalau tiba-tiba saya berhenti di tengah jalan pas tanjakan, pikiran saya juga mending nanti berhenti di atas. Ternyata pas tanjakan itu tenaganya melempem. Yang pertama, tenaganya berkurang. Yang kedua, indikator temperatur tambah naik. Itu AC saya nyalakan supaya AC dinginnya dari angin kipas itu tetap nyala. Pas di tanjakan, pas mau datar, tiba-tiba mesin mati. Aduh, akhirnya mogok juga. Nih, air radiator kosong. Tadi kebetulan sempat ngisi karena dasarnya radiatornya bocor, rembes kecil-kecil, sehingga sempat ngejok dari Cilacap, ngejok di
Purworejo 1 kali, terus sebelum Salaman sini 1 kali, dan akhirnya tepar di sini sampai packing head silindernya panas. Jadi tadi di sini tuh keluar asapnya, sama di radiator. Karena sirkulasi air nggak lancar, menyebabkan larinya ke head silindernya. Semoga aja nggak ngulet. Saya bingung. Wah, akhirnya saya minggir, udah nggak tak nyalain, nggak tak apa-apain. Itu tuh langsung refleks. Wah, ini gimana ini? Telepon bengkel, telepon temen, kira-kira solusinya gimana? Ya akhirnya saya lihat, saya buka kap, ternyata langsung ada kemubul di sekitar headnya, di bagian kepalanya. Nah, mungkin dari gambar mesti teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, di situ, wah ini pasti head silindernya kena. Saya sudah ngiranya seperti itu. Akhirnya cuma telepon bengkel, saya minta diseret. Seret sampai ke bengkel pun sampai malam. Ya kebetulan kan hari Minggu tuh, perjalanan hari Minggu bengkel pada tutup. Ya karena keadaan urgent, mau nggak mau bengkel juga narik mobil ke tempatnya. Sampai di dalam perjalanan itu mesin nggak tak nyalain sama sekali, cuman habis mati langsung nggak tak apa-apain, cuma tinggal diseret aja sama bengkel. Nah, sama bengkel waktu dibuka, wes ini kena head silindernya, jadi mau nggak mau itu harus menyelek headnya, ya walaupun 0,0 sekian itu berpengaruh. Nah, akhirnya sama bengkel sudah dibenerin. Kemudian bengkelnya pun ya sekalian aja lah, beberapa part yang rembes sekalian diganti, kemudian Silvitech maupun yang dekselnya, tutupnya itu sekalian diganti. Nah, dari situ pengalaman bahwa kita jangan menyepelekan air radiator. Alangkah baiknya kita harus selalu cek air radiator itu sebelum sampai ke bagian mesin, karena kuncinya air radiator itu untuk pendingin dari mesin. Kalau mungkin teman-teman sering ngejok, itu tandanya radiatornya nggak beres. Dan saran saya, kalau teman-teman monggo sih silahkan, mau pakai coolant atau enggak silahkan, itu ke pilihan dari teman-teman. Tapi kalau diri saya itu mending pakai yang coolant, karena ada bahan kimia yang bisa ya menahan sedikit panas dari, meredakan panas dari mesin mobil ini. Nah, sampai di bengkel, namanya bengkel Mas Bagus. Nanti untuk nomor telepon, kalau teman-teman ada kendala di daerah Margoyoso atau di sekitar Salaman atau Borobudur atau mungkin Magelang, Mas Bagus itu bisa ditarik mobilnya. Dia bisa dikatakan 24 jam siap bantu. Hasilnya pun juga bagus, garapannya pun juga cepat. Jadi masuk itu hari Minggu malam, ya pasti nggak dikerjain lah, baru dikerjain dibongkar itu Senin. Selasanya nyelep sama benerin radiator, kemudian hari Rebunya pasang semuanya dan diantar sampai rumah. Kebetulan rumah saya daerah Muntilan, sehingga diantar tuh ya malam lah, walaupun sebenarnya jadi itu maghrib, tapi karena saya nggak ada yang ambil mobil, ya sudah minta tolong diantar, ya sekalian diantar. Saya habis gambaran sekitar 1,5 plus minus, karena saya sekalian ganti part sama ganti tutup upper tanknya, upper tank radiator, nyelep, terus kemudian packing headnya juga diganti, sama ganti oli, terus kemudian Silvitech sama deksel. Itu gambaran cerita unek-unek yang bisa saya ceritakan dan saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga informasi ini dapat berguna bagi teman-teman, bukan hanya untuk Honda Stream aja,
tapi untuk keseluruhan mobil. Itu aja dari saya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.